Shalom Permata, welcome to Suara Permata Podcast. Tempat di mana kita bisa saling sharing dan berbagi cerita. Bersama aku Clarissa, Dan aku Yeyen. enjoy the podcast. Shalom Shalom, Permata. Halo semuanya. Welcome to Suara Permata Podcast. Ya, jadi ini adalah podcast perdana kita dari Permata GWKP Klasis Jakarta, Banten. Seperti yang udah kita sebutin di opening ya, hostnya ada aku, Clarissa, atau biasa dipanggil Ica. Dan aku Yeyen. Oke, gimana nih Yen kabarnya? Kalau aku pribadi sih, ya puji Tuhan sejauh ini masih sehat-sehat aja, bisa bertahan melalui semua ini gitu. Tapi memang nggak terasa udah hampir 2 tahun ya Kak Ice. Hampir 2 tahun kayaknya nggak terasa gitu waktunya, kayak berlalu gitu aja. Cepat ya? Betul. Ya, nah, Eva atau WFO? Kalau saat ini banget sih lagi shifting nih Kak, kadang WFH, kadang WFO. Kok dulu awal-awal pandemi itu bener-bener WFH, bener-bener setiap hari itu di kosan aja gitu, nggak pernah ke kantor. Kalau ini gantian sih, kadang kantor, kadang dari rumah. Kalau Kak Ica gimana? Aku saat ini full WFH. Sama Awalnya sekali nggak tadinya keluar berarti ya? enggak keluar. Tadinya udah ini kan, udah mulai agak-agak normal lah, udah bisa WFO gitu. Cuma karena sekarang PPKM dan Hmm. lebih ketat nggak sih? Ya Betul, kan? betul. Jadi aku bener-bener balik lagi kayak awal-awal pandemi kerja di rumah. Panjangannya apa tuh PPKM? KM, kegiatan masyarakat. Kalau kemarin, Pemberlakuan ya, pembatasan kegiatan masyarakat. iya, betul sekali. PPKM ini kan dibuat karena kemarin angkanya sempat naik Baik kan, banget, yang betul. naik tinggi banget. Dan kayaknya Jadi mungkin circle-nya orang, makin mendekati ke kita gitu, kayak iya, teman-teman kita. mm, yang Kayak kita bikin, awalnya berpikir, termasuk, oh iya ya, waktu dulu ya, ya aku termasuk ini juga, penyintas termasuk juga. ketua kita juga yang dua Iya kali. ya, bahkan ketua Permata Jakarta Banten sampai 2 kali tuh ya. Aduh, maaf ya, tur di bawah-bawah. Ya, jadi ngomong-ngomong sosmed, kemarin kita sempet eh bikin itu ya, this or that di Instagram. Hmm. Lumayan loh yang ikut partisipannya. Kemudian kan kita nanya nih, mau tau dong gimana sih perasaan kalian selama PPKM ini? Dan luar biasa loh, 72% orang-orang tuh menjawab untuk stay positif dibandingin overthinking. Wow, permata sekali ya. Luar biasa ya, aku tidak menyangka. Iya ya. Kemudian ada lagi yang aku nanya kan, super stres atau di bawah santai aja lah. Hmm. Dan 82% menjawab di bawah santai aja Di lah. bawah santai aja lah nih. Luar Emang. biasa ya ampun. Nah ini lagi nih, masih pada rajin saat teduh nggak? Hmm. Dan yang paling banyak adalah jarang. Di bawah santai tapi Tapi jarang saat jarang teduh saat gitu ya. teduh. Aduh. Mhm. Kita nanya nih, apa sih kekhawatiran terbesar kalian di masa-masa PPKM ini? Sebagian besar itu menjawabnya adalah nggak sanggup bertahan karena pandemi masih meningkat. Ini benar sih. Hmm. Terkadang Sih kalau ya. kita pikirin, aduh Hmm. kerjaan gue gimana ya? Iya nggak sih kalau Benar, kalau benar. dipikirin tuh, makanya kadang males mikirinnya. Jalanin aja Iya lah. benar. Di satu sisi iya sih ya. Kadang kalau di usia kita mungkin lebih takutannya lebih ke pekerjaan kali ya. Kalau Iya aku benar. pribadi sih gitu, kayak lebih gimana ya kalau perusahaan ini nggak bertahan terus ada pengurangan dan aku Iya. dipecat misalnya, kayak aku mau hidup gimana. Lebih khawatir ke sana daripada kayak nggak selamat karena COVID-nya ya, maksudnya meninggal gitu. Nggak sampai sejauh itu sih. Maksudnya kayak kekhawatiran takut meninggal nggak sebesar
kekhawatiran terhadap pekerjaan itu tadi. Aku juga gitu sih. Tantangan yang kalian hadapi di situasi pandemi. Dan tantangannya kebagian besar adalah tidak bisa pergi liburan. Itu bener. Liburan. Siapa yang Ya nggak memang kangen liburan? Ya nggak sih? Semua pasti pengen betul, liburan. betul. Terus, gimana cara kalian untuk stay positif dan gak overthinking? Sebagian besar adalah mengalihkan pikiran ke hal-hal atau kegiatan yang disukai. Ya mungkin iya, bener sih kayak aku juga. Tapi ada hobi baru nggak sih Kak Ca? Sekarang ini dibanding sebelum pandemi gitu. Hobi baru, aku tuh pernah mencoba untuk ini loh. Ini gara-gara ini sih, gara-gara ngeliat teman. Dia tuh ngegambar, ngelukis ya, tapi pakai krayon. Hmm, hmm, Mm. hmm, Dan hasilnya tuh bagus banget, gitu kan. hmm, Akhirnya aku mencoba hmm. ngelukis juga di buku gambar gitu pakai krayon, tapi ya memang nggak berbakat ya. Jadi Terus jadi kesel hasilnya sendiri gitu lihat hasilnya ya. iya, jadi yang nggak yang jelek-jelek banget sih, cuma nggak yang bagus juga. Kian ada emang Hmm. Nggak ada rebahan paling. rebahan. Kayaknya kalau ada award untuk ini Award rebahan, kaum rebahan rebahan nih, terbanyak of the year kayaknya terpilih kita lah ini. bisa, kayaknya kita bisa 3 besar deh. Iya ya. Ya ampun. Aduh ya, kaum rebahan. And then ada juga nih kita nanya kemarin. Ini sih pertanyaan yang mungkin orang tuh bingung mau jawabnya apa. Kalau disuruh pilih, kalian lebih mending mana? Fisik sehat, mental lemah, mental sehat, fisik lemah. Itu kan kayak Sebenarnya kalau oh, bisa nggak dua-duanya gitu dua-duanya. ya. Iya, dan kalau mau ya dua-duanya dong. Fisik sehat, mental juga sehat. Iya nggak sih? Betul, betul. Tapi sebagian besar di sini menjawab mental sehat, fisik lemah. Hmm. Ya, terus aku nanya juga kan, eh seberapa penting sih kesehatan mental itu? Dan Hmm. hampir semuanya sih menjawab itu adalah suatu hal yang penting banget. Banget. Iya Iya sih kan? ya. Untuk Benar-benar. saat-saat seperti ini ya. Iya sih. Ya juga sih ya Mm-mm. dipikir-pikir kalau misalnya fisiknya yang lemah atau lagi capek, lagi kurang sehat gitu kayak kita tinggal makan sehat, istirahat, minum obat kayak sembuh gitu. Tapi kalau Mm-mm. udah mentalnya yang kurang sehat itu beda nggak sih penanganannya? Makan itu nggak cukup gitu nggak sih Mm-mm. Mm-mm. untuk Harus ada penanganan mengembalikan itu? khusus. Betul, betul. Mm-mm. Untuk itu, cie, Iya. berhubungan dengan kesehatan mental atau mental health, kita akan mengundang narasumber yang sudah pasti berkompeten ya di bidangnya ya. Sudah ahli di Kita akan bidangnya. Ya, kita akan mengundang seorang dokter, seorang psikiater, Mm. yaitu Dokter Feranita Pandia. Mungkin kita Hmm. bisa langsung undang aja ya, biar Ya, lebih jelas nih sebenarnya seberapa penting sih mental health itu. betul. Oke. Jadi supaya kekhawatiran teman-teman semuanya pun bisa, semoga lah bisa terjawab dengan sesi sharing kita dengan Dokter Vera ini ya. Halo Kak. Halo Kak Vera, salam kenal. Salam kenal juga. Apa kabar Kak? Baik. Puji Seben Tuhan. Puji Tuhan. Oke, mungkin Kakak mau memperkenalkan diri dulu Kak. Kenalin Boleh aja. nih, Kan tak kenal maka tak sayang. maka tak sayang, C. Aduh, Ica kan kenal. Udah Tapi kenal. kan Tapi kan audiensnya bukan hanya aku. Apa ya perkenalan dirinya ya? Kenalan singkat aja Kak. Iya. Nah, apa ya panggilannya Dokter Vera. Ya, kalau di rumah ya nggak pakai dokter ya. Iyalah. Ya, punya 2 orang anak. Kemudian anaknya udah 1 menikah, yang 1 belum. Dua perempuan. Terus apalagi ya? Kerja sebagai psikiater dan juga psikiater anak. Sebagai dosen di FK Hmm. Unpad.
siapa lagi? Mau tahu apa lagi? Jadi bisa saya jawab. Tinggalnya di mana, Kak? Loh. Oh, tinggalnya di Kampus Tiranus. Kampus Tiranus itu di Jalan Cihanjuang, pinggiran Bandung gitulah. Oh, Oke, di di Bandung. Oke, Bandung. oke. Ya, Iya, ya. jadi kita di sini mau bertanya-tanya nih Kak, seputar kesehatan Mental. mental. Apalagi di situasi pandemi yang semakin nggak jelas. Mungkin nggak terprediksi ya. Hmm, Hmm. seberapa penting sih Kak kesehatan mental itu untuk kita, anak-anak muda sih terutama? Iya. Ya kalau saya sebagai psikiater pasti sangat penting gitu ya. Karena kalau kita tidak sehat mental, pasti kita tidak produktif, ya kan? Hidup kita tidak berkualitas. Kemudian apalagi tidak bahagia, tidak sejahtera gitu ya. Jadi 4 itu yang kita bisa dapatkan kalau kita sehat mental gitu. Apalagi di masa pandemi ya. Kalau misalnya fisik kita sakit tapi kita sehat mentalnya, kita bisa tetap bahagia gitu, bisa tetap produktif gitu, tidak fokus pada sakitnya saja, tapi kita bisa mengabaikan rasa sakit itu demi satu tujuan misalnya gitu. Jadi berbeda ya. Banyak penelitian yang bilang bahwa misalnya kalau ada seseorang sakit kanker nih, dua orang sakit kanker, satu mentalnya sehat, satu depresi. Ya, yang sakit kanker yang mentalnya sehat itu dia tetap produktif, dia tetap bahagia, dia bisa berkualitas hidupnya gitu, walaupun dia sama-sama mengalami sakit kanker, kira-kira begitu. Berarti memang benar ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Kali. Iya, benar-benar. Tapi jadi kan gini Kak, kita kan udah sempat nanya-nanya juga nih ke teman-teman Permata. Kita sempat nanya pilih mana nih, mental sehat tapi fisiknya lemah, atau fisiknya sehat tapi mentalnya yang kurang sehat gitu. Tapi semuanya rata-rata memilih mental sehat. Nah, kita tahu nih, maksudnya ya mending lah mental sehat. Cuman kan nggak bisa dipungkiri juga keadaan ini membuat kita khawatir gitu ya. Kita juga nggak bisa menolak bahwa kita khawatir gitu. Kita kan juga nggak bisa berpura-pura kayak, oh kok bebe aja kok, nggak kayak gitu kan. Nah, kalau dari kakak, atau mungkin bisa sharing dari kakak sendiri, kakak menghadapi atau mengatasi kekhawatiran itu gimana? Atau mungkin ada tips untuk kita-kita, untuk anak-anak Permata yang saat ini sedang sangat khawatir gitu, kayak gimana ya besok, kayak terlalu mengkhawatirkan hari esok lah. Sehingga berpengaruh kan pastinya ke mental. Jadi belajar untuk mindfulness ini bukan dari saya ya, tapi sudah dari WHO juga ada jurnal yang saya baca gitu ya. Nah, tipsnya katanya untuk kita individual, secara individu, kita harus mindfulness gitu. Artinya bagaimana sih mindfulness itu? Artinya kita hidup here and now gitu. Artinya kita hidup di sini sekarang dengan masa pandemi gitu. Istilah pemerintah kan berdamai atau bersahabat dengan pandemi gitu ya. Nah, itu kan sulit ya untuk dimengerti. Tapi marilah kita hidup new normal. Artinya kita tetap kehidupan tetap berjalan gitu. Tapi masa pandemi gimana caranya? Ya kita harus menghadapi istilahnya tadi dengan hati gembira ya gitu ya. Gembira gitu. Jadi mindfulness itu artinya kita tidak harus melatih pikiran kita untuk tidak fokus pada masa lalu dan tidak fokus pada masa yang akan datang yang belum terjadi gitu. Tapi fokus pada saat ini. Oke, sekarang pandemi, apa yang bisa saya lakukan di masa pandemi? Kalau kan sebenarnya mudah ya, tapi kita aja yang nggak mau melakukan gitu. Misalnya, pemerintah sudah bilang prokes gitu. Prokes itu apa? Pakai double masker kalau sekarang. Jangan ngobrol deket gitu ya, cukup kayak kita begini. Justru ada untungnya, saya di Bandung, kalian di Jakarta, kita bisa ketemu. Gitu ya. Kan kita bisa melihat hal-hal yang positif di tengah pandemi gitu ya. Nah,
Kalau kita mau keluar boleh-boleh aja, hanya saja harus jaga jarak. Sekarang minimal 2 meter gitu ya. Kemudian double masker. Kemudian menghindari kerumunan. Sering cuci tangan kalau kita memegang benda-benda yang bukan milik kita gitu. Misalnya terima paket dari Gojek ya. Tinggal itu gitu ya. Jadi apa susahnya sih gitu ya? Kan sama aja kalau kita tidak pandemi ya, hanya bedanya ya tidak prokes gitu aja kan. Tapi kan kita tetap bekerja. Saya bekerja di rumah sakit tetap bekerja gitu. Kalau misalnya saya berhadapan dengan pasien, sebelum melonjak ini saya masih tatap muka gitu ya. Saya harus punya shield atau face shield. Bukan hanya face shield tapi kayak partisi gitu ya kayak. Di Indomaret atau di supermarket ya. Iya. Itu. Yang transparan gitu kan. Jadi dari akrilik gitu di meja dokternya itu. Sekarang yang enak tuh. Sekarang saya malah bisa telemedicine gitu. Jadi sayanya di rumah kalau praktek sore-sore gitu ya. Saya di rumah, pasiennya di rumah juga. Jadi ada fasilitas Rumah Sakit Hermina, mereka yang fasilitasi Google Meet misalnya atau seperti itu. Jadi mereka fasilitasi ada 3 orang gitu. Saya di rumah, pasiennya di rumah, kemudian si perawatnya di Hermina gitu. Nah, kalau di Hasan Sadikin juga sudah ada telemedicine sekarang ini gitu. Jadi psikiater itu sangat beruntung ya, berbeda dengan dokter-dokter lain. Iya benar. Iya benar. Berarti apa Yan? apa nih? Berarti memang kayak kita yang harus pintar mengelola pikiran kita gitu ya. Ya kita hidup sekarang, fokuslah dengan yang sekarang gitu. Karena kekhawatiran akan hari esok tidak menyelesaikan masalah hari esok, hanya menghilangkan sukacita hari ini. Gitulah ya, kira-kira ya kayak. Ya, jadi sama kayak ini aja. Ya. Membiasakan diri dengan prokes gitu. Iya benar. Sama kayak ini ayat Alkitab apa tuh? Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Untuk sehari. Wah. Iya. Terus aku mau nanya sih Kak. Kadang kan kita itu nggak sadar kali ya kalau sebenarnya mental kita itu nggak sehat gitu. Apa sih Kak ciri-cirinya orang itu mentalnya itu nggak sehat? Mungkin kadang dia dari luar fisiknya sehat, tapi sebenarnya di dalam diri dia mentalnya itu sebenarnya nggak sehat gitu. Cuma kadang kan orang ada yang denial, tidak mau mengakui gitu. Apa sih Kak ciri-cirinya gitu? Iya. Cirinya yang pasti adalah kita lihat aja ada 3 fungsi manusia gitu ya. Fungsi manusia itu 1 merawat diri. Merawat diri itu bukan hanya bersolek, bukan hanya berpenampilan rapi gitu. Tapi selain itu, selain kebersihan, penampilan, menjaga penampilan gitu ya, juga yang perlu dalam merawat diri ini adalah tidur. Gitu, tidur. Kalau orang yang nggak sehat jiwanya, dia susah tidur, salah satu cirinya. Gitu. Waduh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidur, kemudian makan, ya. Nah, kalau orang yang tidak sehat jiwanya juga kadang-kadang ada yang gangguan makan, ada yang makan berlebihan, ada yang susah makan atau nggak nafsu makan, atau malah bulimia, dia sangat jelek citra dirinya sehingga dia takut gemuk gitu. Dia suka makanan yang enak, dia makan, setelah itu dia muntahin lagi gitu ya. Iya. Ada masalah dimakan gitu kan. Kemudian yang kedua fungsi kita adalah fungsi belajar atau bekerja. Kalau kita sudah selesai sekolah ya kita tentu bekerja gitu ya. Nah kalau orang yang nggak sehat jiwanya, dia pasti nggak semangat gitu, nggak semangat melakukan
pekerjaan, atau kalau dia masih siswa atau mahasiswa nggak semangat belajar, tentu tugas-tugasnya akan berantakan gitu ya, tidak selesai, nggak bisa konsentrasi, nggak produktif, seperti itu. Itu fungsi pekerjaan atau belajar. Yang ketiga, fungsi sosialisasi. Kalau misalnya orang yang nggak sehat jiwanya, dia malas bersosialisasi, dia cenderung menarik diri atau social withdrawal gitu. Kemudian juga dia nggak suka kalau berkomunikasi dengan orang, takutnya nanti orang lain memandangin dirinya, dia diserba salah. Jadi kalau dia berkomunikasi, dia lebih cenderung diem, takut berbicara, sepertinya orang lain melihat kesalahannya gitu loh. Jadi sepertinya dia menjadi pusat perhatian atau dia curiga pada orang gitu loh. Jadi 3 fungsi itu aja sebenarnya. Kalau ada salah satu dari antaranya, ya kemungkinan ada masalah dalam kesehatan jiwanya gitu. Nah, sebenarnya apa sih jiwa itu kan? Jiwa itu adalah emosi, pikiran, dan perilaku atau motivasi. Jadi kalau ada pikirannya overthinking, kemudian ada emosi yang nggak bisa dikontrol, misalnya sering marah-marah gitu ya, mudah tersinggung. Nah itu juga ciri-ciri orang yang memang lagi nggak sehat jiwanya gitu. Ya atau dia berperilaku yang agresif gitu. Agresif itu artinya menyerang gitu ya. Misalnya menyerang dengan kata-kata atau membanting-banting barang dan sebagainya gitu. Nah itu salah satu juga ciri orang yang sedang nggak sehat atau punya masalah dalam kesehatan jiwa gitu. Berarti kalau kayak gitu yang harus dilakukan apa tuh Kak? Datang ke psikiater? Ya, jadi sama dengan penyakit fisik ya. Penyakit jiwa itu juga ada tingkatannya atau levelnya. Kalau penyakit fisik itu kan yang ringan-ringan flu-flu biasa ya. Kita misalnya alergi, kalau pagi-pagi kita suka pilek misalnya, itu kan hanya ringan ya. Kalau yang berat tuh seperti kanker misalnya ya, atau COVID yang sudah punya komorbid dan sesak nafas, saturasi rendah, itu adalah sakit yang berat. Kalau sakit jiwa itu ada yang ringan, ada juga yang berat gitu. Yang beratnya itu yang dengan schizophrenia, kalau pernah dengar ya. Kalau dulu yang kita sebut orang gila gitu ya, padahal kan sekarang nggak boleh lagi ya, sekarang dikatakan adalah schizophrenia. Itu yang berat gitu. Kalau yang ringan, orang yang tidak semangat itu atau orang yang tidak punya motivasi, ya itu ringan gitu, tapi sudah punya masalah gitu ya dalam kejiwaannya. Jadinya sekarang itu PDSKJI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa itu mengatakan bahwa ada 2 sekarang, orang dengan masalah jiwa dengan orang dengan gangguan jiwa gitu. Jadi kalau pernah dengar ODGJ itu adalah orang dengan gangguan jiwa gitu. Jadi kalau yang dengan masalah aja itu masih ringan banget gitu. Kalau ringan cukup ke psikolog. Tapi kalau sudah mengganggu fungsi tadi, ya tentu kan orang jadi tidak produktif. Oleh karena itu mungkin diperlukan obat sehingga perlu ke psikiater. Gitu. Ada salah satunya ya? Tiga-tiganya kayaknya nih udah parah. Waduh. Kadang nggak ngerti deh. Iya ya benar sih ya. Kadang dari luar mungkin terlihat baik-baik aja sih, benar. Cuman ketika tadi Kak Vera jelasin, ada 3 fungsi manusia. Aku catat tuh. Waduh, kayaknya 3-tiganya aku lagi terganggu nih. Berarti aku udah, apa sih tadi istilahnya? ODGJ. Ya, udah ODGJ menengah nih Kak, udah nggak ringan lagi. Berarti silakan konsultasian. Iya ya, benar sih. Kadang mikirnya gini loh, misalnya kayak tadi, kayak motivasi gitu ya. Kayak lagi di tahap kehilangan motivasi gitu loh, kayak mau melakukan sesuatu, kan berdampak juga ya ke produktivitas gitu. Mau produktif pun motivasinya kayak udah hilang gitu, kayak udah males. Jadi kayak lebih ke membela diri, udahlah aku kan udah capek kerja, dari Senin sampai Sabtu kerja, ya udahlah gitu, kayak males gitu, mau ngapa-ngapain males. Malah aku merasakan itu sih akhir-akhir ini gitu ya Kak. Ada sesuatu yang terjadi berarti ya Kak ya.
dalam diriku. Karena dulu kayak yang masih seproduktif itu, kayak pulang kantor, bahkan pagi masih mau masak nih bekal untuk siang. Ini bangun aja kayak, aduh kantor lagi, aduh udah capek banget, udah kayak gitu. Oh, oke. Ya, jadi itu namanya kemungkinan burnout gitu. Mungkin Burn ada out. ya, jadi kadang-kadang kalau kita overload juga mungkin kita terlalu capek gitu Tuh. ya, sehingga kita butuh istirahat untuk memulihkan energi mental kita gitu. Ya, jadi harus ada keseimbangan gitu ya antara apa namanya fungsi-fungsi hidup yang tadi juga dan juga keseimbangan untuk bisa menjaga mental kita tetap sehat seperti kita harus olahraga, harus istirahat, selain mengatur pola pikir yang positif gitu. Iya, iya. Ada tips nggak Kak? Maksudnya ibaratnya udah tahu nih obatnya apa. Misalnya kayak menjaga pikiran positif, olahraga, udah tahu nih obatnya. Tapi untuk melakukan itu kayak masih kurang dorongan gitu loh. Kayak, hah? Ini dulu, dikoreksi dulu, apakah memang tubuhnya memerlukan istirahat atau tidak. Jangan, kalau memang kita perlu istirahat, ya kita istirahat aja tanpa merasa bersalah gitu. Iya, Berarti iya. kita juga harus ini ya Kak, mencari tahu ya di dalam diri kita itu. Maksudnya kita bisa seperti itu tuh kenapa? Berarti kita harus mengenali diri kita juga ya. Betul, ya, ya kita harus selalu mengintrospeksi diri kita. Kira-kira nih saya memang sedang butuh istirahat atau bagaimana gitu. Iya. Hmm. Tuh Iya, Yen. iya. Iya sih ya Resign. benar. Waduh, muka-muka rahasia ini. Iya benar ya, karena kan kalau aku sih sebenarnya karena pekerjaan sih Kak. Jadi semua penyebab itu tadi yang aku rasakan memang karena dibebankan sebuah pekerjaan yang sesungguhnya seorang aku sudah tidak mampu menampung gitu. Cuman karena kondisi seperti ini masih butuh kerja, kayaknya memutuskan untuk pergi bukan pilihan terbaik gitu. Tapi untuk tetap bertahan, akhirnya yang terjadi adalah ya ini, yang diserang adalah mentalnya akhirnya gitu. Dan tahu sih maksudnya ya udah sih jalanin berdamai. Setiap hari perjuangannya cobalah berdamai. Tapi gitu dijalanin kayak kayak bawaannya mau marah, mau gimana Gak gitu. sejahtera jalaninnya. Ya bener nggak sejahtera. Ya, kadang-kadang kita begitu ya. Kalau Tuhan memberi apa yang kita inginkan, dulu kan ingin bekerja pasti setiap orang Betul, bekerja ya. betul. Kita lupa gitu untuk mengucap syukur dengan apa yang ada gitu. Kita selalu lihat apa yang nggak ada gitu loh. Memang begitu manusia. Mari kita arahkan lagi pikiran kita. Sekarang saya mau berterima kasih. Jadi mindfulness itu juga apa ya, menolong kita untuk bisa menikmati apa yang ada gitu. Jadi ketika kita bisa berjalan, kita bisa mengucapkan terima kasih, bersyukur. Ketika kita masih bisa bernafas gitu ya, kita rasakan, oh nafas saya masih ada ya gitu. Iya ya. Itu juga menolong kita sebenarnya untuk bisa bersyukur, dan ketika kita bersyukur itu kita lupa loh masalah kita. Kita lupa gitu dengan apa yang membuat kita berat banget gitu, karena kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita gitu, sehingga yang kecil-kecil itu akan terlupakan gitu. Makanya Yen, saat teduh jangan cuma mau baca. Jangan hanya formalitas ya Aca ya, bener sih. Renungkan Yen, renungkan. Iya ya, bener sih ya. Baiklah. Oke, ada lagi nggak nih Yen? Kayaknya Yen butuh konsultasi pribadi deh Yen. Ya, harusnya punya waktu khusus dengan Kak Vera ya. Tapi bisa nggak Kak, kalau misalnya nanti nih ada permata yang dengar, mereka mau konsultasi ke Kakak gitu pribadi bisa? Bisa. Atau harus lewat rumah sakit Hermina gitu? Oh, terserah, mau lewat Hermina boleh, tinggal nanti ada link pendaftaran, atau bisa langsung tinggal ini aja, janjian aja. Herminanya Hermina Master. Nanti Pasteur ada, Oban. kalau memang mau nanti tinggal dikasih aja linknya untuk daftar. Oh, oke. Jadi bisa lewat Hermina, atau nanti mungkin ada yang minta nomornya ke kami pengurus, bisa kasih
Oke. Ya. Tadi kan kita, Yen, ada lagi? Udah cukup ya? Nanti terlalu panjang. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin sehat secara mental nih, Kak. Sekarang kalau kita ngomongin sehat secara fisik, kira-kira selama pandemi ini sebaiknya apa ya yang harus kita lakukan supaya fisik kita juga sehat gitu, Kak? Apa harus konsumsi vitamin C, D, E, harus makan protein banyak-banyak atau apa ya, Kak, yang bisa dilakukan? Oke, pertama adalah banyak penelitian mengatakan bahwa orang-orang yang bekerja ya khususnya di kantor biasanya kurang vitamin D-nya. Saya sendiri mengalami saya defisiensi vitamin D ketika diperiksa. Jadi ternyata dari penelitian-penelitian dikatakan bahwa vitamin D itu berperan dalam membangun imunitas tubuh kita. Apalagi di masa pandemi, vitamin D itu perlu wajib diminum. Karena mungkin tidak diperiksa, kalau saya kan ketahuan ya, oh ini sudah defisit gitu, defisiensi. Jadi memang kurang, bukan insufisiensi. Kalau insufisiensi kan masih nggak cukup nih gitu ya. Tapi ini sudah defisiensi, saya harus meminum 5.000 international unit gitu. Tapi kalau orang yang belum ngerti, belum memeriksa gitu ya, supaya aman ya 1.000 unit aja gitu. Yang ringan-ringan ya. Kemudian vitamin C juga kan berperan untuk imunitas. Jadi tetap diminum, cukup 500 ml gitu. Apalagi orang yang malas makan buah misalnya. Kalau sudah cukup buahnya sih menurut saya nggak perlu. Tapi kalau kita malas ngunyah-ngunyah buah ya sudah makan aja vitamin C gitu. Tapi kalau sudah sakit sebaiknya memang makan vitamin yang lengkap seperti ada zinc-nya, kemudian ada vitamin E-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya masih kayak kita yang masih sehat-sehat, cukuplah vitamin C dan vitamin D gitu. Tapi jangan lupa bahwa vitamin D itu larut dalam lemak. Kalau pelajaran anak SMA dulu kan gitu ya, vitamin A, D, E, K gitu ya, larut dalam lemak. Jadi kita harus minum vitamin D itu bersama dengan lemak gitu. Artinya makan gorengan ya, atau misalnya ayam goreng atau yang berminyak lah, telur atau apa gitu. Kita makan dengan itu gitu. Nah, kalau misalnya yang lain, vitamin-vitamin yang lain, ya bisa iya, bisa enggak. Karena begini, vitamin C juga yang terserap oleh tubuh hanya 300 mg gitu. Tapi kan tidak tersedia ya yang 300 mg, adanya 500 mg. Jadi nggak apa-apa kita minum, lainnya pasti dibuang lewat air seni. Karena vitamin C itu kan larut ya dalam air gitu. Jadi boleh aja diminum 500 ml per hari gitu. Kemudian yang itu tadi supaya sehat fisiknya jangan lupa olahraga 150 menit per minggu. Kita 3 kali 50 menit atau 5 kali 30 menit gitu. Minimal ya gitu. Tapi sebenarnya olahraga itu ada caranya, bukan hanya olahraga aja gitu ya, maksudnya yang dikatakan asal keringetan ya. Ya, bukan. Yang dikatakan olahraga itu ada stepnya. Jadi di 30 menit itu 5 menit pemanasan, 20 menit intinya, dan 5 menit lagi pendinginan gitu ya. Down. Ya, gitu. Nah, juga yang dikatakan olahraga adalah selain durasi, frekuensi, dan intensitas. Jadi kita harus mengukur sebenarnya nadi kita gitu, pre dan post. Jadi 220 kurang usia gitu. Itu nadi maksimalnya. Jadi kalau misalnya intensitas yang ringan itu sekitar 40-60% dari nadi maksimal. Kemudian nanti kalau dia yang sedang itu sekitar 80% dari nadi maksimal. Kalau berat itu untuk olahragawan gitu ya, binaragawan ya. Binaragawan. Kayak gitu. Jadi kalau kita masih belum seperti itu ya nggak apa-apa sih, boleh saja. Yang penting dilakukan gitu.
Boleh olahraga apa aja, terserah yang cocok dengan kita. Sekarang kan banyak ya YouTube, Iya. tinggal di ini aja di rumah. Iya, Berarti benar. olahraga, aku baru tahu loh olahraga tuh ada stepnya. Berarti selama ini aku kalau abis nyuci, abis ngepel nyapu tuh nggak bisa dibilang olahraga ya? Nah, itu namanya Aktivitas fisik. Biasanya kan kalau abis nyuci, ngepel nyapu, oh keringetan, aduh udah olahraga nih. Ternyata salah ya. Kita mikirnya asal udah bergerak udah olahraga gitu Iya. ya Kaca. Saking malasnya aku berolahraga. Berarti kalau aku minum 1000 miligram vitamin C itu kebanyakan ya Kak ya? Dan gak ada gunanya juga, ya berarti Ya ya. ampun, baiklah. Iya kan, ngapain gitu. Kebuang juga ya. Nah, jangan lupa istirahat loh. Banyak anak-anak muda sekarang kan sibuk dengan gadgetnya gitu. Aduh. Iya, bener. Iya. Dianjurkan 7-8 jam loh sekarang istirahat itu. Nah, banyak sekali anak muda yang nggak tercapai tuh. Nah, Iya. selain 7 sampai 8 jam per hari gitu ya Kak efektifnya. Atau bisa diakumulasi per minggu nggak sih? Misalnya Senin sampai Jumat cuma 4 jam. Tapi Sabtu Minggu 12 jam. Tolonglah ya. Tetap nggak sehat lah ya. Banyak yang salah tuh, nutrisinya kan yang penting banyak makan. Masa pandemi harus banyak makan ya, nggak bisa. Tetap hanya 1 piring nasinya, nggak boleh lebih. Dan kalau sebenarnya ada sih di YouTube juga dari Kemenkes itu bilang bahwa 2/3 itu isinya adalah sayur gitu. Dan sisanya adalah nasi dan protein gitu. Terima kasih sudah terjawab semuanya selain dapat pengetahuan tentang mental, tapi juga tentang kesehatan fisik loh. Luar biasa. Terima kasih Kak sudah mau diundang ke podcast kita. Oke deh Kak, mungkin sampai bertemu di lain kesempatan. Oke deh. Ya, terima kasih ya Kak. Sehat-sehat selalu. Ya. Stay live ya. Ya Ya, Kak. Kak. Wow. Luar biasa. Yang paling aku ingat adalah kita harus tadi mindfulness. Iya. Benar. Tidak boleh overthinking. Pikirkanlah. Jadi bener ya kayak sesuai ya dengan ayat Alkitab tadi ya. Udah pikirkan aja, fokus aja apa yang kamu jalani hari ini. Hari besok ya udah nanti gitu, nggak usah terlalu mikir panjang, mikir berat yang ada mah. Tadi kita jadi stres ya kan, mental kita jadi nggak sehat. Betul, iya sih benar. Aku juga kayak nyatet. Iya ya, kita kan hidup hari ini. Sementara hari esok kita nggak tahu nih, entah kita hidup kan dikasih Tuhan gitu loh. Pemberi hidup kita nggak tahu besok entah kita masih ada atau enggak. Tapi kalau kita akhirnya terlalu memikirkan hari esok, jadinya yang hari ini tuh kayak nggak maksimal. Iya sih, benar sih. Dan itu sering terjadi. Dan jangan lupa bersyukur dengan apa yang udah kita miliki, dengan berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, harus bersyukur. Mungkin lagi stres dengan pekerjaan itu harus bersyukur. Stres apapun itu, sesulit apapun itu, tetap harus bersyukur. Karena di luar sana banyak orang yang susah mencari pekerjaan. Bahkan mungkin ada orang yang lebih stres mencari pekerjaan gitu ya. Ya daripada orang yang sebenarnya sudah bekerja. Betul. Oke deh. Itu teman-teman. Jadi yang mungkin lagi stres dalam pekerjaannya. Semangat ya, stress, kita pasti bisa. Iya. Atau stres karena hal-hal lain tadi kan, karena pandemi ini. Semoga terjawab semuanya. Kemudian kalau ada yang tadi mau konsultasi online, telemedicine pribadi, mungkin bisa minta kontaknya ke kita ya, ke pengurus klasis. Nanti akan kita berikan. Ya, jadi segitu aja nih kira-kira podcast kita, pembahasan kita pada ya nggak tahu ya yang dengerinnya kapan. Kalau kita sih recordingnya malam-malam ya. Kalau teman-teman nggak tahu nanti malam hari ini kapan. Nah tapi jangan lupa nih, nanti setelah podcast kita ini rilisnya di mana? Di Spotify dan juga di YouTube ya teman-teman pastinya.
kita akan ada giveaway. Nanti akan kita umumin lagi di story Instagram. Jadi buat teman-teman dengerin podcast ini, yang dengerin podcast ini dari awal sampai habis pasti bisalah jawab quiz kita di Instagram dan ada hadiahnya pastinya. Kuisnya kapan Kak Ca? Kuisnya nanti pokoknya pantengin terus IG Permata Klasis Jakarta Banten. Oke. Oke deh teman-teman. Waktu dekat lah ya. Ya, sampai bertemu lagi Sampai bertemu lagi di selanjutnya. podcast selanjutnya. Dadah, shalom. Dadah.